Pada sore hari ini saya mau ngudoroso. Nah, ngudoroso itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya curhat. Ya, saya mau curhat. Mudah-mudahan curhatan saya ini manfaat. Ya, mudah-mudahan manfaat buat saya pribadi dan buat antum semuanya. Judulnya Habib Novel Curhat. Habib Novel curhat. Jenengan antum semua ini kira-kira perjalanan menuju mana ini? Menuju dunia atau menuju akhirat? Perjalanan dari dunia menuju akhirat. Stasiunnya yang dipilih surga atau neraka? Surga. Alhamdulillah jenengan sama saya tujuannya sama. Ya. Yang jadi masalah modalnya beda-beda. Saya lihat di depan saya ada bibi saya yang umurnya 80 tahun lebih. Masya Allah. Ya, modalnya banyak. Modalnya apa? Banyak. Saya wallahu a'lam ya, modalnya berapa? Di pojok sana ada ibu saya yang modalnya sudah 70 tahun, kurang lebih. Sementara saya baru 47 tahun. Entah nyampe seperti ibu saya, atau seperti bibi saya, atau seperti kakek saya. Kakek saya sampai meninggal modalnya 93 tahun. Lah antum ini kira-kira modalnya berapa? Wallahu a'lam. Nah, modalnya enggak ngerti, betul? Jadi yang terbaik bagaimana? Nah, yang punya ini kabeh, wong judulnya itu modalnya yang ada sekarang, maka yang dimiliki sekarang semuanya berikan ya untuk beli akhirat, betul? Karena modalnya enggak tahu setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20, 30, 100 enggak ngerti, maka yang dimiliki sekarang berapapun semua pokoknya kasihkan untuk akhirat. Sudah modalnya enggak jelas, masih enggak dipakai untuk akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Berapapun modalnya kasihkan untuk akhirat. Satu, modalnya usia. Yang kedua, modalnya adalah kesempatan. Saya terhitung termasuk orang bejo dibanding ibu-ibu sekalian. Kenapa? Lah saya enggak perlu repot, ya enggak perlu repot. Ibu-ibu disuruh sama Allah datang ke sini, betul? Jadi saya enggak perlu datangin satu persatu, ya. Jenengan antum semua sudah kumpul di sini. Sehingga apapun yang saya ajarkan kepada antum diamalkan, tidak diamalkan, saya sudah dapat pahala. Bejo atau enggak bejo? Bejo. Lebih-lebih antum pulang ke rumah cerita. Cerita ke anak, cerita ke suami, cerita ke teman, cerita ke sahabat. Maka saya lebih bejo lagi. Karena dari yang segini tiba-tiba berlipat. Jadi banyak. Dan seterusnya. Bejo saya. Yang kedua saya bejo lagi. Selain sudah antum didatangkan, yang kedua Allah beri saya kemampuan ngomong. Modal namanya ngomong. Sementara ibu-ibu saya suruh ngomong pada ketakutan. Ayo ngomong di sini. Enggak Beb. Ini ngomong enggak Beb. Habib saja, Ustadz saja. Betul atau betul? Berarti saya punya modal ngomong. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga, saya dikasih Allah modal yang namanya tempat. Ya bukan cuma ibu-ibu mau datang, tapi tempatnya juga ada. Dikasih Allah modal tempat. Berikutnya, dikasih Allah modal yang namanya banyak ditolong sama teman. Ya banyak ditolong sama teman. Sehingga saya bisa nyuguhi ibu, bisa membuat majelis ini jadi semakin indah. Nah, karena saya dikasih modal usia, sekarang ya tak entekno, kemudian dikasih modal yang namanya keahlian,
pinter ngomong, ya saya gunakan. Saya dikasih modal yang namanya kesempatan, ya dikasih kesempatan, mumpung ibu-ibu mau datang, ya saya manfaatkan. Saya dikasih modal yang namanya tempat, maka setiap ya sentimeter di Majlis Ar-Raudhah ini harus manfaat. Saya dikasih modal yang namanya sosial media, ya semuanya saya pakai tujuannya untuk akhirat. Di situ saya jadi orang bejo alias beruntung, karena enggak semua orang dapat modal seperti saya. Betul atau betul? Nah, bukan berarti jenengan enggak punya modal. Ya, semua dikasih Allah modal. Ada contoh misalnya Mas Wahid Mujiono di Majlis Ar-Raudhah dikasih modal sama Allah Ta'ala nurut Habib Novel. Wah itu angel itu. Dikasih modal sama Allah Ta'ala namanya nurut Habib Novel. Mas Wahid udah nggak usah kerja lagi, dulu kerjanya nyablon. Saya bilang Mas Wahid nggak usah kerja lagi, bantu saja saya ngurusi majelis, gaji nggak cetok. Ya gaji nggak jelas, tapi Allah jelas. Ya Allah jelas. Mas Wahid nggak ngomong Habib saya punya istri, Habib saya punya anak, Habib saya punya orang tua, Habib saya pengen punya rumah mewah megah, Habib saya pengen punya mobil, Habib saya pengen punya masa depan. Enggak ono, yang ada siap, sami'na wa ata'na. Alhamdulillah gelar kloso bareng sama saya, gelar tikar bareng sama saya, gelar karpet bareng sama saya, gulungi karpet bareng sama saya. Dari cuman satu kotak di depan rumah Semanggi, pindah ke Jalan Dewutan, berubah 525 meter persegi. Mas Wahid tetap gulung karpet. Nah sampai sekarang segede ini Mas Wahid tambah kerjaannya, gulung karpet siap, gulung tikar siap, beli genteng siap, beli granit siap, beli karpet siap. Pokoknya apa kata Habib Novel, sami'na wa ata'na. Ketemu sama anak dan istrinya mungkin cuman 1 jam 2 jam, tapi dikasih Allah kesempatan ngurusi orang-orang yang cari ilmu, ngurusi orang-orang yang pengen kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Wahid gak punya ilmu ngomong, Mas Wahid gak punya ilmu ngajar, Mas Wahid gak punya ilmu ngaji yang bacaannya bagus, Mas Wahid gak punya ilmu suara, baca qasidah yang suaranya enak. Mas Wahid punyanya cuma satu kata, sami'na wa ata'na, nurut. Hasilnya saya ngajar, Mas Wahid dapat pahala. Jenengan duduk, Mas Wahid dapat pahala. Jenengan minum kopi, minum teh, air mineral, Mas Wahid dapat pahala. Jenengan ngiyup nggak ngapa-ngapain, Mas Wahid dapat pahala. Berarti Mas Wahid bejo atau enggak bejo? Bejo. Gara-gara apa? Punya modal sami'na wa ata'na. Ini modal sami'na wa ata'na ini mudah atau susah? Yang banyak ngeyelna wa ngototna. Yang banyak apa? Ngeyelna wa ngotot. Nah, ngeyel ngotot itu banyak. Sami'na wa ata'na itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah kalimat yang disampaikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ketika berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya sami'na wa ata'na. Modalnya itu, modalnya itu. Kemudian ada lagi, ini contoh, ini cuman contoh modal, enggak harus jadi ustadz gitu loh ya. Enggak harus jadi ulama yang ngajar gitu loh. Enggak harus jadi qari Al-Quran yang suaranya enak, munsyid yang suaranya merdu, enggak gitu. Tapi modal yang Allah titipkan kepadamu apa? Jadikan itu jalan ke akhirat. Ada teman saya belum pernah menginjakkan kaki ke Majlis Ar-Raudhah. Belum pernah menginjakkan kaki ke Majlis Ar-Raudhah. Tapi setiap kali saya share, siapa ingin ikut andil pelunasan tanah majelis,
klik 10.000, klik 10.000, klik 10.000. Punyanya modal ya 10.000. Setiap adil share siapa ingin ikut andil untuk ini, klik 10.000. Dia punyanya cuma 10.000. Gak pernah menikmati majelis ini seperti antum. Antum duduk di sini, menikmati pemandangan di sini, betul kan ya? Suasana ruhaniyah di sini dirasakan, dinikmatin. Sementara teman-teman saya itu belum pernah datang ke sini, sama sekali gak pernah nyampe ke sini, belum pernah nyampe ke sini. Tetapi 10.000-nya nyampe, 10.000-nya jadi tanah, 10.000-nya jadi genteng, 10.000-nya jadi cor, 10.000-nya jadi karpet, 10.000-nya jadi listrik, 10.000-nya jadi ini. Sehingga modal 10.000 setiap kali saya ngajar dia dapat pahala. Setiap kali antum belajar dia dapat pahala. Setiap kali ada orang numpang istirahat di sini dia dapat pahala. Ini kira-kira nyebelin atau enggak nyebelin? Beruntung, ya beruntung. Kenapa dia beruntung dibanding yang lain? Karena dia paham cara menggunakan modal yang dititipkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya apa? Karena itu dikatakan jika Allah itu memang memilih seseorang untuk mendapatkan jannah, jika Allah memilih seseorang untuk mendapatkan surga, jika Allah memilih seorang untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan menggunakan orang itu untuk menjadi alat kebaikan. Menggunakan orang itu menjadi alat kebaikan.